Rahimanakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita mulai acara ini, hadirkan hati, niatkan untuk ibadah. Kemudian niatkan juga untuk i'tikaf hingga sholat isya kita lakukan. Sehingga dengan niat tersebut banyak pahala yang kita akan dapat. Baik, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, adik-adik sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tahu malam keberapa tanggal hijriah? Nampaknya ndak hitung ini. Malam ke-11 kali kalau kita runut kalender Al-Habib. Malam 11 berarti besok tanggal 11. Besok 11 Senin puasa kita ya, insyaallah ya, puasa sunnah. Kemudian tanggal 12 hari Rabu, tanggal 13 besok Senin tanggal 11, Selasa 12, Kamis 13, Rabu 13. Rabu 13 puasa Ayyamul Bid. Insyaallah kita lakukan ya. Jadi nyambung nih, Senin puasa, Selasa libur, Rabu tanggal 13 Sofar, Kamis dapat pahala dua nih. Dua niat satu amal. Di dalam keterangan ada yang mengatakan demikian, pahalanya dua. Pahala puasa Kamis kalau kita yang merutinkan puasa Kamis, dan pahala puasa Ayyamul. Kemudian malah hari yang ketiga hari Jumu'ah. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, insyaallah kita lakukan sunnah muakkadah puasa Ayyamul Bid. Dari sekarang niat, insyaallah hari Selasa nanti kita meninggal dapat pahala. Mau Selasa meninggal? Mau ya, kalau Allah sudah takdirkan ya. Kemudian yang kedua, syukron Ustaz sudah hadir di taman-taman surga kita. Tadi saya tunggu ketar-ketir juga nih. Takut-takut pecah ban di jalan. Alhamdulillah tidak. Dan teman-teman, ini ada Pak Eko, nampaknya sahabat kita. Pak Eko ini guru SMA Negeri 1. Nah, siapa yang sekolah di sana, ini ada gurunya hadir di sini. Kawannya Pak Haji Ali. Pak Haji Ali ada? Tidak ada. Pak Eko ada, ini Pak Haji tidak ada. Mana Pak Eko? Ini Pak Eko. Ini Pak Eko guru SMA Negeri Natar. Rumahnya di Natar. Hadir beliau di sini ya. Kita doakan ikhwan teman-teman kita yang dari Natar, ini banyak, ada Sena, ada yang lainnya banyak ini, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya ya. Yang penting kita ikhtiar, mudah-mudahan kita tidak terkena Covid ya, tidak terkena Covid karena kita sudah berwudu terus, bersih terus. Kemudian yang terakhir, perkembangan pembangunan masjid kita saya bacakan, tidak apa-apa saldonya ya, tidak apa-apa, ibu bapak mendoakan. Saldo akhir atau kas pembangunan masjid kita, saya lupa bawa kacamata. Aduh, nggak kelihatan Ustaz. Ini? Iya. Minus 66.160.000. Minus 66.160.000. Alhamdulillah. Kas tetap kas minus, tapi tetap berjalan pekerjaannya. Bantu doa agar minus ini besok atau besokan menjadi plus 200 juta. Amin ya rabbal alamin. Kemudian paling akhir ini ada hadiah. Ini ada amplop untuk anak-anak dari jamaah kita. Ada 4. Mau tahu nggak isinya? Berapaan? Jawab nanti tahu di rumah dibuka ya. Ya, ini gede-gede isinya nih. Ya. Ini ada untuk ibu, ada untuk bapak Ustadz, nanti dibagikan. Kemudian terakhir sekali kita hadirkan hati kita mendengar untuk diamalkan nanti
Karena bab akhlak ini atau adab ini Masya Allah, setinggi apapun ilmu kita, tapi kalau adab kita tidak ada atau kurang adab kita, maka ilmu itu akan hilang. Contoh begini, bapak ibu punya ilmu tinggi, tapi bapak ibu makan dan minum tidak pakai adab. Nah, ini hilang ilmu bapak ibu. Contoh, bapak ibu minum tangan kiri. Nah, sedangkan Rasul melarang minum tangan kiri. Artinya apa? Adab sangat kita perlukan. Baik, kita serahkan mikrofon kepada Ustadz Mansur Mubarok SPDI untuk melanjutkan materi akhlak yang terputus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah yang masih Allah lekatkan kepada diri kita, sehingga pada malam hari ini dengan berbagai nikmat yang Allah berikan tadi, dengan begitu mudahnya kita melangkahkan kaki kita mendatangi majlis ilmu, majlis yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang di dalamnya satu sama lain saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebaik-baik majlis. Sedangkan seburuk-buruknya majlis adalah majlis perkumpulan orang-orang yang di dalamnya tidak mengingatkan satu sama lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seburuk-buruk majlis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majlis keledai. Majlis keledai. Keledai barangkali wajar ketika berkumpul mereka tidak mengingatkan satu sama lain kepada Allah, karena memang mereka tidak berakal. Tetapi kalau manusia ketika berkumpul tidak mengingatkan kepada Allah satu sama lain, itu lebih buruk daripada keledai. Lebih buruk lagi tentu ketika kita sudah tidak mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Lebih buruk lagi ketika kita berkumpul satu sama lain saling mengajak kepada kemaksiatan. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, yang satu sama lain senantiasa mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Kita diingatkan untuk puasa Senin Kamis, kita diingatkan untuk puasa Ayyamul Bid,
Bahkan kadang di grup ada yang mengingatkan untuk bangun sholat malam dan lain sebagainya. Yang itu tidak mungkin terjadi ketika kita berkumpul bukan dengan orang-orang yang soleh. Maka sekali lagi patut disyukuri ketika kita sudah punya kawan, punya sahabat, punya forum yang di dalamnya adalah orang-orang yang soleh. Salawat teriring salam, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula terlimpah pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap istiqomah meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membahas berkaitan dengan akhlak. Sebelum masuk kepada materi, saya nambah satu Ustaz, tapi saya berikan di awal. Pertemuan terakhir dengan saya memberikan satu doa. Yang masih hafal doanya, ya, dapat buku Rahasia Kedahsyatan Puasa Senin Kamis. Ini pengarangnya Ustadz Abdurrahim Hamdi. Ya, kakak saya yang tinggal di Metro. Sekali lagi yang masih hafal, ya tafadhal. Masya Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk berakhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang dapat memberi petunjuk kebaikan akhlak selain Engkau. Fadal. Ya. Masya Allah. Baik, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masalah akhlak. Berbicara masalah akhlak tentu berbicara tentang banyak hal dari kehidupan kita. Karena hampir-hampir setiap sendi kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya akhlak. Apakah itu akhlak kepada Allah? Apakah itu akhlak kepada sesama? Apakah itu akhlak kepada Rasulullah SAW dan lain sebagainya? Karenanya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah tadi, bahwa ketika kita berilmu, maka seharusnya keilmuan kita senantiasa dibarengi dengan akhlak. Maka di dalam forum yang lain pernah saya sampaikan, ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah oleh kalian adab sebelum kalian belajar tentang ilmu. Karena tentu akan sangat berdampak ketika seseorang memiliki ilmu sementara adabnya tidak dipelajari. Karena ilmu tadi akan dijaga oleh adab. Ketika ada orang yang berilmu tetapi tidak mempelajari akhlak, bisa saja keilmuan yang dimilikinya bukan mengantarkan dirinya kepada ketakwaan kepada Allah, tetapi justru kepada kemaksiatan. Tentu kita tidak ingin kita punya ilmu tetapi ternyata ilmu kita mengantarkan kita kepada jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan mengangkat satu pembahasan tentang adab atau akhlak di dalam berdoa. Satu ibadah
yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari adalah doa. Ada di antara kita yang barangkali ketika berdoa kemudian merasa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah sering kita berdoa tetapi kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang tentu ada yang perlu dievaluasi dari cara kita berdoa. Termasuk salah satu hal yang perlu dievaluasi ketika kita berdoa adalah adab kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu setiap kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya malam hari ini kita mencoba mengupas berkaitan dengan adab-adab di dalam berdoa, dengan tujuan bisa kita laksanakan ketika kita berdoa hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang telah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi adab yang paling pertama dan paling utama ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meniatkan doa yang kita panjatkan ikhlas lillahi ta'ala. Dalilnya tentu menggunakan dalil yang umum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa kita tidak diperintahkan beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya di dalam berdoa pun demikian. Doa yang kita panjatkan adalah doa yang murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena unsur yang lain, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada orang lain sehingga kita berdoa dengan khusyuk dan lain sebagainya. Ini menjadi syarat yang pertama dan paling utama. Kalau syarat yang pertama saja sudah tidak terpenuhi, bagaimana mungkin kita akan berharap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadi adab yang paling pertama dan utama yang harus kita lakukan dan perhatikan. Jangan sampai ikhlas ini tercampuri dengan niatan-niatan yang lain sehingga bisa membuat doa kita menjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barangkali ada di antara kita yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dalam kondisi kita butuh. Mau tes PNS, rajin sholat malam, rajin berdoa, rajin ke masjid. Begitu lulus, ada di antara kita yang lupa. Mau SBMPTN atau sekarang SNMPTN, masuk perguruan tinggi negeri, kita rajin sholat malam, kita rajin sholat berjamaah di masjid, kita rajin sedekah. Begitu kita lulus masuk perguruan tinggi negeri, ada di antara kita yang kemudian lupa dengan aktivitas kita sebelum kita lulus. Ada di antara kita yang berusaha kemudian mengalami kebangkrutan. Pada posisi bangkrut itulah kita mendekat kepada Allah. Begitu Allah berikan kita kesuksesan, ternyata ada di antara kita
yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menjadi salah satu adab di dalam kita berdoa adalah kita berdoa dalam segala kondisi kita. Tidak hanya dalam kondisi ketika kita susah, tetapi juga dalam kondisi kita senang. Itulah adab. Kenapa demikian? Karena doa adalah salah satu ibadah yang agung yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi doa itu adalah ibadah yang agung, yang seharusnya memang kita panjatkan kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita mengalami kesulitan, tetapi juga ketika kita dalam kondisi yang bahagia. Contoh para sahabat. Bahkan mereka, para sahabat itu, ketika mereka tidak punya garam, ketika mereka tidak punya garam, kalau kita tidak punya garam di rumah, Pak, yang dilakukan dulu berdoa atau berusaha. Bahkan mungkin kita tidak berdoa, ambil duit langsung ke warung. Tetapi tidak dengan para sahabat. Bahkan ketika mereka tidak memiliki garam di dapur, mereka itu mendahulukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian mereka berusaha. Dan ternyata ini juga menjadi adab. Ada di antara kita yang kemudian berusaha, kemudian menguatkannya dengan doa. Tetapi ternyata yang lebih tepat adalah kita berdoa dulu. Kuatkan doa kita, kemudian bantu dengan usaha. Karena ada memang sebagian di antara kita yang lebih yakin dengan kemampuan kita daripada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita menguatkan doa di awal, berarti kita betul-betul yakin bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita lakukan ikhtiar terbaik kita untuk mendukung doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kita berdoa, berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah. Itu juga menjadi salah satu adab di dalam kita berdoa. Karenanya berdoa sebelum berusaha harus kita lakukan agar apa yang kita doakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang menjadi adab di dalam kita berdoa adalah ketika kita berdoa disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Barangkali ini sudah mafhum di antara kita semua. Ketika kita berdoa, kemudian kita menghadapkan wajah kita, menghadapkan tubuh kita ke arah kiblat. Ini juga menjadi salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat istisqa, ketika beliau berkhutbah, tentu khutbahnya menghadap ke arah mana? Jamaah yang ada di arah yang timur. Tetapi ketika beliau berdoa, beliau kemudian membalikkan badannya ke arah kiblat.
kemudian seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hujan, beliau arahkan tubuhnya ke arah kiblat. Dan ini menjadi salah satu adab di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang menjadi adab di dalam berdoa adalah menengadahkan tangan ke atas, di mana telapak tangan kita menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah wajah kita. Tetapi ada pengecualian tadi ketika sholat istisqa, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalikkan telapak tangannya sehingga punggungnya berada di atas. Tetapi ini menjadi pengecualian hanya ketika sholat istisqa saja. Sementara pada doa-doa yang lain kita tetap mengangkat tangan sebagaimana mestinya. Kondisi telapak tangan kita berada di atas, sementara punggungnya berada di bawah. Tidak dibalik begini, ya, tetapi begini. Hanya pada sholat istisqa saja, ya, yang tangannya dibalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni akuffikum wa la tas'aluhu bidhuhuriha." Jika kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah dengan telapak tangan kalian, dan janganlah kalian memohon dengan punggung tangan kalian. Ya? Jadi memohon dengan telapak tangan kita, bukan dengan punggung kita. Ini adab, ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan ketika kita mengangkat tangan, angkat tangan kita yang tinggi. Ya. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat tangan ketika berdoa sampai-sampai, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai lengan pendek, sampai-sampai dijelaskan di dalam hadis ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat, karena beliau mengangkat tangannya agak tinggi. Tapi kalau begini tentu tidak akan terlihat. Tapi beliau mengangkat tangannya agak tinggi sehingga ketiaknya sampai terlihat. Dan sekali lagi ini juga menjadi sunnah di dalam berdoa. Ketika kita mengangkat tangan, angkat tangannya tidak usah malu-malu, tapi angkat tangan yang agak tinggi. Sehingga disabdakan oleh beliau, sampai-sampai ketiaknya terlihat oleh para sahabat. Itu juga menjadi adab di dalam kita berdoa. Menjadi adab yang selanjutnya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan bagi kita untuk memulai doa itu dengan tahmid dan tasbih, yaitu memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur orang yang berdoa tanpa membaca tahmid dan sholawat. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa azza wa thana'i alaihi thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa." Jika salah satu di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan memuji Allah dan mengagungkannya,
lalu membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah dia sekehendak hatinya. Awali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata mengawali doa dengan memuji Allah, terlebih dengan mengucapkan Asmaul Husna, menjadi satu cara kita, salah satu cara bagi kita untuk bertawassul. Ya, bertawassul, membuat perantara terhadap doa yang kita panjatkan. Karena memang ada kondisi-kondisi di mana kita boleh bertawassul, menjadikan perantara di dalam kita berdoa. Apa tujuan kita bertawassul? Tentu agar doa yang kita panjatkan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita bertawassul. Yang pertama, kita diperbolehkan untuk bertawassul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, kemudian kita mengawali, ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa hamba. Atau ketika kita meminta rezeki kepada Allah ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, berikanlah rezeki yang halal kepadaku. Itu salah satu cara kita bertawassul, ya, membuat perantara di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang lelaki berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dikarenakan aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa dan Maha memberikan sandaran, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada satupun sekutu bagimu. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar doa yang demikian dari salah seorang sahabatnya, maka kemudian beliau bersabda, demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang jika dia meminta dengannya pasti Allah berikan, dan jika ia berdoa dengannya pasti Allah kabulkan. Ini menjadi tawassul yang bisa kita lakukan ketika kita berdoa, mengiringi doa kita dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Salah satu tujuan ketika kita bertawassul tadi, berharap agar dengan tawassul itu doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita diperbolehkan bertawassul dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Tentu kita ingat tentang sebuah kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kemudian gua itu tertutup oleh batu. Maka kemudian
Tiga orang yang terjebak tadi masing-masing berdoa dengan tawassulnya adalah amalan yang pernah mereka lakukan. Orang yang pertama menyebutkan kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Orang yang kedua menceritakan sikapnya yang tidak jadi berzina karena takut kepada Allah. Dan orang ketiga menunaikan amanah dengan mengembalikan banyak harta kepada pemiliknya. Maka setelah masing-masing berdoa dengan amalannya, kemudian batu itu bergeser sedikit demi sedikit. Kita pun bisa berdoa dengan tawassulnya adalah amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Mana amalan terbaik yang pernah kita lakukan? Jadikan itu sebagai tawassul kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan tanpa ada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dahulu saya pernah membantu pembangunan Masjid Nurul Islam, sementara kondisi saya dalam keadaan sulit, ya Allah. Ya Allah, maka hari ini aku bermohon kepadamu, ya Allah, lancarkanlah rezekiku, ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal untukku, ya Allah. Halal. Boleh kita menggunakan amalan yang pernah kita lakukan untuk kita bertawassul kepada Allah. Dan ini terbukti dengan bertawassul menggunakan amalan terbaik yang pernah kita lakukan. Itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bertawassul yang pertama adalah tadi dengan memuji Allah, mengiringi doa kita dengan pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita boleh bertawassul dengan mendatangi orang-orang yang soleh. Syaratnya orang yang kita jadikan sebagai tawassul untuk kita berdoa adalah orang-orang yang masih hidup. Bukan ketika ada orang soleh kemudian meninggal dunia, kita datangi ke kuburannya, kemudian kita bertawassul di sana. Maka yang seperti ini sudah tergolong kepada kesyirikan. Jangankan orang soleh, bahkan kita mendatangi makam Nabi Muhammad, makamnya Nabi Muhammad. Kemudian kita di sana bertawassul, menjadikan kuburannya Nabi Muhammad sebagai perantara, itu saja dilarang. Terlebih orang-orang yang jauh dari makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita boleh bertawassul terhadap orang-orang soleh yang masih hidup. Bagaimana caranya? Kita punya anak, misal anak kita mau tes kerja, mau tes kuliah, dan lain sebagainya. Karena barangkali kemudian kita merasa diri kita masih hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa ada orang soleh, misal datang ke tempat Ustadz Abdullah, kemudian meminta kepada Ustadz Abdullah untuk mendoakan. Untuk mendoakan agar anak kita diterima di perguruan tinggi negeri mana misalnya, atau diterima kerja di mana misalnya. Itu boleh kita lakukan. Kita mendatangi orang-orang yang kita anggap soleh, kemudian kita minta tolong kepada mereka, kepada beliau, untuk mendoakan apa yang menjadi hajat kita.
Itu 3 cara kita bisa bertawassul. Bertawassul di dalam berdoa. Yang tujuannya sekali lagi saya sampaikan adalah agar apa yang kita doakan bisa sesegera mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang diturunkan oleh Allah membawa rahmat untuk kita semua. Suaranya luar biasa ya. Bisa didengar dengan baik masih? Ya, sekali lagi tadi 3 cara kita bertawassul. Ya, bertawassul di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada adab yang berikutnya di dalam kita berdoa. Ketika kita berdoa, salah satu yang menjadi adabnya adalah kita berdoa untuk kebaikan diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kita ingin mendoakan orang lain atau mendoakan kaum muslimin pada umumnya. Jadi ketika kita berdoa, utamanya adalah berdoa untuk diri kita sendiri. Baru kemudian mendoakan orang lain atau mendoakan orang-orang Islam pada umumnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri terlebih dahulu. Lalu kebaikan keluarganya, kebaikan saudara-saudaranya dan kebaikan seluruh kaum muslimin. Dan ini juga menjadi adab di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dibalik, kita mendoakan orang-orang Islam pada umumnya, baru kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri. Urutannya adalah kita berdoa untuk diri kita sendiri, baru kemudian kita mendoakan yang lainnya. Kemudian yang juga menjadi adab di dalam kita berdoa adalah ketika kita berdoa sebisa mungkin menunjukkan kelemahan yang ada pada diri kita. Dengan bahasa lain, bahkan ketika kita berdoa sebisa mungkin kita mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengiba itu menunjukkan bahwa kita betul-betul butuh terhadap doa yang kita panjatkan. Jadi bukan ketika kita berdoa, doanya dengan cara yang sombong. Tetapi ketika kita berdoa, berdoalah dengan cara mengiba. Bahkan kalau bisa berdoalah dengan cara menangis. Karena sekali lagi itu menunjukkan bahwa kita betul-betul butuh terhadap doa yang kita panjatkan. Terlebih ketika kita berdoa pada waktu-waktu yang memang mustajab. Salah satunya doa yang kita panjatkan di sepertiga malam terakhir ketika kita melaksanakan sholat malam. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan bahwa kita betul-betul butuh terhadap doa yang kita panjatkan. Yang juga menjadi adab di dalam kita berdoa adalah tidak berhenti berdoa dan memperbanyak doa yang kita panjatkan selama doa kita belum terkabul.
Tidak ada di antara kita yang tahu kapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di doa yang ketiga, bisa jadi di doa yang kelima, bisa jadi di doa yang ke-10, bisa jadi di doa yang ke-99, atau bahkan bisa jadi di doa yang ke-100 kalinya baru doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama doa kita belum dikabulkan oleh Allah, jangan kita menyerah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi salah satu sisi kelemahan kita. Ketika baru 3 kali berdoa, kita merasa doa kita tidak kunjung dikabulkan, maka kita berhenti untuk berdoa. Karenanya, jangan berhenti berdoa selama doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyukthir fa innahu yas'alu rabbah." Jika seseorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia meminta yang banyak, karena sesungguhnya ia meminta dari Tuhannya. Meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir sebagai penutup, meskipun masih banyak adab-adab yang lain, di antara salah satu yang menjadi adab di dalam kita berdoa adalah dilarang bagi kita untuk berdoa secara berlebih-lebihan dan memperinci doa secara detail. Sekali lagi, dilarang bagi kita untuk berdoa secara berlebih-lebihan dan berdoa kepada Allah secara detail. Apa maknanya? Bahwa kita dilarang untuk berdoa secara berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan di sini bisa jadi terhadap apa yang kita minta, sesuatu yang tidak masuk di akal, atau berlebih-lebihan di dalam cara kita berdoa. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mughaffal pernah mendengar anaknya berdoa, yang doanya kurang lebih begini. Ya Allah, jika aku masuk surga, dirinci betul. Ya Allah, jika aku masuk surga, aku minta istana putih yang berada di sebelah kanan surga. Masuk surganya belum karuan, Pak. Jadi sudah minta surga di istana putih yang letaknya di sebelah kanan surga. Maka kemudian Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal marah kepada anaknya seraya berkata, "Wahai anakku, cukuplah minta kepada Allah surga dan berlindunglah dari api neraka. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada orang yang melampaui batas di dalam berdoa." Ya, gitu. Jadi kita tidak boleh meminta doa secara berlebih-lebihan dan tidak boleh memperinci doa secara detail. Ya Allah, saya ingin mobil Pajero tahun 2015, tipenya tipe ini, warnanya ini, yang harganya segini. Ya sudah, kalau minta mobil Pajero sudah sebutkan saja mobil Pajero ya Allah gitu. Permudahkanlah saya di dalam membelinya, lancarkan di dalam saya mencari rezeki. Cukup begitu. Tidak boleh sampai warnanya, tipenya, ya macam-macam gitu. Yang demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
termasuk di dalam melampaui batas di dalam berdoa. Yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita juga dilarang ambigu, ya, ambigu di dalam berdoa kepada Allah. Betul bahwa Allah itu tahu apa yang sesungguhnya kita minta, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu tidak boleh ambigu. Kita pernah mendengar sesuatu yang barangkali maknanya kelihatan baik, tetapi dari sisi akidah ternyata ini sesuatu yang dilarang. Pernah mendengar Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu doa yang paling terkenal, yang bahkan sampai dilagukan itu. Ya Allah, sesungguhnya aku tak pantas di neraka, tetapi ya Allah, sesungguhnya aku tidak kuat masuk neraka, tapi sesungguhnya aku juga tidak pantas masuk surga. Kira-kira kalau Bapak doa yang demikian, itu mintanya minta apa? Nggak kuat masuk neraka, tapi ngerasa masuk surga nggak pantas. Terus karepmu apa gitu? Maumu apa? Mau di emperan surga atau di emperan neraka? Jadi diperjelas doanya, tidak boleh ambigu. Ya. Kalau kita memang minta masuk surga, minta saja masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau di neraka, minta dijauhkan dari neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti tadi. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak kuat di neraka, tetapi aku juga tidak pantas untuk masuk surga gitu. Padahal hati kita berharap untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka itu saja yang kita doakan. Ya Allah, berilah saya surga. Jadi jangan berlebih-lebihan di dalam berdoa, jangan terlalu memperinci doa. Ya, jangan terlalu memperinci doa, dan jangan ambigu di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu sebagai penutup. Ya, masih ada beberapa adab-adab yang perlu disampaikan berkaitan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kemudian bisa kita laksanakan, sehingga kita di dalam berdoa betul-betul sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kemungkinan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu ciri orang-orang yang sombong. Sekali lagi, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah menjadi salah satu ciri orang yang sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan marah terhadap hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Karenanya kita sebagai hamba yang lemah, tentu kita, salah satu kekuatan kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari apa yang sudah saya sampaikan, adab-adab di dalam berdoa, kita laksanakan agar apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak sambung ayat. Iya. Jadi bapak-bapak boleh sambung ayat juga. Juz 30 atau juz 29? 29 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua ayat setelahnya. Ya. Jadi sebutkan dua ayatnya. Dua ayat setelah ayat yang saya bacakan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Juz 29, ini juz 29 di surat paling terakhir. Suratnya surat Al-Mursalat. Sudah tuh. Empat ayat terakhir. Ya, 4 ayat dari bawah. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Terus disambung dengan ayat yang sama itu. Gak ada yang bisa? Oke. Berarti masuk di juz 30 saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, sahih. Hadiahnya 2 Ustaz. Sama ini. Oh, biar cepat katanya. Padahal. Ya. Lanjut. Di juz 29. Oh, 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Ya. Satu ini juga? Iya. Masya Allah. Lagi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lanjut. Angkat tangan dulu. Faja'alnahu sami'an basira. Khata. Oke, lanjut. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya, betul. Yang mana ini?
Oh yang ini. Ya, bapak-bapaknya libur dulu lah. Masya Allah. Nih, ini mudah banget nih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, satu lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salah. Ayo, yang keras aja nggak apa-apa. Ya, Soe. Maju. Ini apa sih? Ibu bapak. Oh bapak-bapaknya sambung ayat juga katanya, boleh. Ini kecuali Syihab ini kayaknya. Ya, di juz ya, di juz 30 saja lah bapaknya lah. Sama aja Pak. Ya, di juz 30. Lain Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Jangan sena. تفضل. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu, satu pertanyaan terakhir. Sambung ayat juga nih, Ibu. Biar adil. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. Lagi. Ya, silahkan ini diantar ini. Nanti biar ibunya bagi-bagi. Soalnya kayaknya diangkat berat gula bisa satu sendok. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan terdapat kekeliruan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas ilmunya. Bapak, Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita dapat tambahan satu ilmu, adab berdoa. Kebanyakan di antara kita mungkin belum pernah dengar Ustaz. Tadi dikatakan tatkala kita berdoa, selain doa pada doa istisqa yang dibalikkan tangannya ya, tetap saja Ustaz ya, selain sholat istisqa ya. Misal sholat subuh ada doa untuk tolak bala, jangan dibalikkan tangan ya, tetap saja. Jadi imam membacakan doa tentang tolak bala, jangan kita balikkan begini, tetap saja. Ini dapat satu tambahan ilmu. Inilah bedanya kita orang-orang yang belajar tentang ilmu agama agar pengamalan kita tidak keluar dari syariat Islam. Kemudian terakhir, saya pribadi
mohon doa anak saya insya Allah hari Kamis. Nah, ya nanti kalau misal ada kekurangan darah, golongan darahnya O, ya nanti saya kasih kabar di grup. Operasinya operasi sesar. Jadi saya mau punya cucu 2. Kalau cucu 1 namanya kakek, kalau 2 kakek Ustaz. Jadi saya ngomongnya udah gemeteran ini. Ya. Baik, engkong ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.